Kita beralih ke konflik Partai Golkar. Politisi muda dan senior Partai Golkar menyadari betul tentang ancaman kehancuran partai. Pada Kamis malam, sejumlah pertemuan dilakukan untuk menginisiasi penyelamatan partai beringin ini. Para politisi senior Golkar Kamis malam menemui Akbar Tanjung guna membicarakan langkah penyelamatan Golkar. Salah satu politisi senior Golkar, Agun Gunanjar Sudarsa, menyebut kehancuran Golkar saat ini karena ulah 5 orang. Jadi kalau mau jujur, kalian mengatakan kecil itu, yang membuat partai ini berantakan, nggak jauh, tulis wartawan. Hanya Abu Rizal Bakri, Idrus Marham, Nurdin Halid, Setia Novanto, Syarif Cicip Sutarjo, Fuad Maktur. Sementara itu, para politisi muda Golkar yang terhimpun dalam Poros Muda Golkar menemui B.J. Habibie. Dalam pertemuan ini, mereka didampingi Akbar Tanjung dan Muladi. Habibie berpesan agar generasi muda segera mengambil alih partai melalui Munas. Dan Bapak Habibie setuju bahwa pelaksanaan Munas Partai Golkar melalui sidang Mahkamah Partai Golkar dilaksanakan dengan sesegera mungkin dan meminta kepada kami semua untuk melahirkan sebuah Golkar baru. Saat mendampingi Poros Muda Golkar bertemu B.J. Habibie, Akbar mengaku mendapat tugas mempertemukan Habibie dengan Abu Rizal Bakri dan Agung Laksono. Namun hingga saat ini belum ada respons dari Abu Rizal. Memang Pak Habibie menugaskan saya untuk mengatur pertemuan dengan siapa? Beliau, saya, dan juga Pak Abu Rizal dan Pak Agung. Saya sudah kontak Pak Abu Rizal 2 atau 3 hari yang lalu, tapi sampai hari ini belum ada responsnya. Saya sudah menyampaikan kepada Agung bahwa ada rencana pertemuan dan Agung menyatakan kesiapannya. Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar ini kembali menegaskan bahwa satu-satunya institusi yang sah untuk menyelenggarakan Munas saat ini adalah Mahkamah Partai Golkar yang dipimpin Muladi. Tim Liputan Metro TV. Ya, namun kubu Abu Rizal Bakri menolak keras wacana Munas oleh Mahkamah Partai Golkar. Kelompok Abu Rizal bersikeras penyelenggaraan Munas hanya boleh dilakukan pengurus partai hasil Munas Bali. Sekjen Partai Golkar kubu Munas Bali, Idrus Marham, membantah Golkar saat ini tidak bertuan. Menurut dia, kepengurusan Golkar versi Munas Bali merupakan kepengurusan yang sah. Ia juga menegaskan kepengurusan tersebut bisa membuat keputusan strategis karena memiliki legalitas. Mengenai wacana Munas Golkar, Idrus mengatakan jika hal itu jadi dilaksanakan, maka penyelenggaraannya adalah DPP versi Munas Bali dengan menggunakan ADART Munas Bali. Aman? Yang tersanding. Walaupun seandainya ada upaya-upaya hukum, ada upaya-upaya, ada wacana untuk melakukan Munas atau apapun namanya, maka tentu pelaksananya adalah DPP Partai Golkar yang memiliki legalitas, yaitu Bali, dan harus diwadahi oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, tetapi ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga diserahkan kepada aturan-aturan yang ada. Saya kira itu yang harus kita pahami. Pemirsa, Kesekjenan DPR RI mengungkapkan sudah menerima surat pengganti Ketua DPR RI dan juga susunan pengurus fraksi Golkar dari DPP Partai Golkar dan fraksi Golkar. Menurut Sekjen DPR RI, Winan Nuning Tias, surat pengganti Ketua DPR RI sudah diterima sejak Desember lalu. Surat berasal dari fraksi Golkar dan ditandatangani Ketua fraksi serta sekretaris. Sementara surat susunan pengurus fraksi Golkar yang baru berasal dari DPP Partai Golkar. Menurut Win, selanjutnya surat yang sudah diterima akan dibahas pada rapat pimpinan DPR yang rencananya akan dilaksanakan pada Senin pagi sebelum paripurna. Ketua fraksi sudah Desember yang lalu sudah
Cuma sebelum kita membuka dialog kita mengenai Partai Golkar, bagaimana sesungguhnya perjalanan politik dari Partai Golkar? Ada rekan Rifai Pamuniat memaparkannya untuk Anda. Silakan Rifai. Baik, Afiani Malik, tentunya sebagai salah satu partai dan juga golongan karya yang telah berdiri sejak tahun 1964, sekumpulan para petinggi dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia di tahun 1964 lalu bergabung dengan sejumlah cendekiawan dan juga organisasi masyarakat kepemudaan pada saat itu menjadikan golongan karya salah satu bentuk perkumpulan yang sangat diperhitungkan dalam peta politik Indonesia. Namun yang paling menarik adalah apabila kita membahas terkait dengan sejarah berdirinya golongan karya pada tahun 1964, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1964, Afiani, dalam bentuk sekretariat bersama golongan karya, dan ini dilakukan untuk persiapan pemilihan umum pada tahun 1971, dan di tahun inilah, di titik inilah kejayaan Golkar kemudian semakin tertancapkan di Indonesia. Kita akan lihat di slide berikutnya, kami akan tunjukkan pada saat masa Orde Baru dari pemilu yang paling penting bagi masa kejayaan golongan karya, yaitu di tahun 1971, 1987 dan juga 1997. Raihan suara atau perolehan suara dari golongan karya pada saat itu selalu lebih dari 50%. Bahkan di tahun 1997 ada angka 74,51%. Namun sayangnya di pemilu 1997 ini, kemudian di tahun 1998, titik nadir dari perjalanan Partai Golkar di masa reformasi kemudian bisa kita lihat berada dalam masa kemerosotan. Kita lihat di slide berikutnya, ada 4 titik masa pemilu yang akan kami tunjukkan dari tahun 1999, 2004, 2009, kemudian 2014. Bisa kita lihat komposisi nilai perolehan suara selalu di bawah 30%, bahkan yang terendah di pemilu 2009 Golkar, dalam hal ini Partai Golkar, mendapatkan perolehan suara terendah 14,4%. Ini berada di posisi kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan kemudian kita lihat dalam dualisme kepengurusan Partai Golkar yang saat ini terjadi sejak tahun 2014 lalu sepanjang 2015 masih terus menjadi kontroversi dalam percaturan politik di Indonesia. Ada beberapa tantangan yang akan dihadapi Partai Golkar sepanjang tahun 2016 ini apabila dualisme kepengurusan tidak kunjung usai dicarikan solusinya, yaitu soliditas partai, lalu skandal hukum yang juga mendera beberapa politisi dari Partai Golkar yang terlibat dugaan pelanggaran etik, dan saat ini ada yang tengah ditelisik atau diselidiki oleh Kejaksaan Agung. Lalu kemudian konflik internal ini lebih kita lihat bagaimana antar politisi dalam fraksi Partai Golkar di DPR RI, lalu kemudian pelemahan koalisi Merah Putih karena kita lihat terbelahnya komposisi dukungan pada pemerintah baik antar partai yang mendukung koalisi Merah Putih maupun di internal Partai Golkar, dan kekalahan Pilkada 2015 yang paling mencolok diprediksi masih akan terus berlanjut hingga Pilkada serentak yang masih akan berlangsung 2017 dan juga diprediksi akan terus berlangsung pada pemilu 2019 apabila unsur dualisme kepengurusan ini belum bisa usai dicarikan solusinya. Kita lihat di slide terakhir, ada prediksi yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI bila pemilihan umum dilakukan pada hari ini, tepatnya di 2015 atau 2016, maka perolehan Golkar hanya 7,8% suara. Dan oleh Bambang Susatyo juga menyebutkan Lembaga Survei Indonesia sempat mendeteksi bahwa posisi Golkar ini ada di posisi kelima setelah PDIP, kemudian Gerindra, Demokrat, dan juga Partai Kebangkitan Bangsa. Lalu pilihannya kini, apakah Golkar masih akan terus berada dalam masa kegelapannya di sepanjang tahun 2015 hingga menyongsong 2016 ini? Tentunya jawabannya ada dalam internal Partai Golkar, baik poros muda maupun para seniornya. Kembali kepada Anda, Afi. Baik, Rifai Pamuniat, terima kasih atas pemaparan Anda. Benar sekali, pemirsa, konflik berkepanjangan Partai Golkar kini makin mengerucut pada pilihan. Nah, apakah memilih Munas untuk membentuk kepengurusan yang sah atau mengedepankan ego politik agar Golkar tinggal nama? Tokoh muda Golkar pun bergelir ya hingga ke mantan Presiden B.J. Habibie. Akankah ego politik masing-masing kubu tetap membeku lalu mengorbankan keabsahan kepengurusannya? Kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, dan sudah ada 2 tokoh senior Partai Golkar yang hadir bersama saya saat ini. Ada Pak Siswono Yudhohusodo. Pak Siswono, selamat sore. Selamat sore, Afi. Selamat sore, pemirsa. Dan kemudian Mas Hajrianto Tohari. Selamat sore, Mas Hajrianto.
Dan kemudian ada pengamat politik Mas Niko Harjanto. Mas Niko, Selamat sore. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir. Kita membicarakan mengenai masa depan sebuah partai yang tadi bagaimana pemaparannya sempat berjaya. Kalau misalnya saya kutip sedikitnya pernyataan Mas Harjanto mengatakan bahwa khawatir jika Partai Golkar akan bubar kalau konflik tidak bisa diselesaikan. Bahkan Anda mengatakan peta konflik Golkar saat ini sudah mengerikan, tergolong parah dan eksesif. Bisa Anda jelaskan, Mas Haji? Sebelum ini Pak Suswono silahkan menambahkan. Ya, perkembangan perpecahan dalam tubuh Partai Golkar berjalan semakin eskalatif ya. Pada awalnya ketika pelaksanaan Munas Bali itu dipaksakan, beberapa hari setelah itu muncul Munas Jakarta atau Munas Ancol, dan mulai saat itu mulailah dualisme kepemimpinan dalam tubuh Partai Golkar. Pada waktu itu sebetulnya masih suasananya untuk dilakukan penyelesaian politik itu masih mudah ya. Oleh karena kita melihat perpecahan pada waktu itu masih pada tingkat elit. Perpecahan hanya terjadi di dalam tubuh Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar di tingkat nasional di Jakarta. Perpecahan itu belum mengalami eskalasi, artinya belum merembet sampai ke bawah ke DPD-DPD. Bahkan pada waktu itu fraksi Partai Golkar di DPR, di Parlemen juga masih solid gitu. Pada waktu itu saya sudah mengingatkan untuk segera dilakukan sebuah rekonsiliasi melalui Munas bersama. Dan saya tidak pernah percaya bahwa rute hukum, rute yang ditempuh oleh elit Partai Golkar pada waktu itu untuk menyelesaikan dualisme DPP akan dapat menyatukan keduanya. Dan terbukti hari ini. Dan makin hari makin terbukti apa yang saya katakan, bahwa sebuah rute hukum tidak pernah bisa menyelesaikan karena perpecahan ini merupakan perpecahan politik, dan karena itu harus dilakukan penyelesaian politik mumpung atau senyampang belum mengalami eskalasi. Tapi pada gilirannya kemudian perpecahan tersebut merembet ke DPD-DPD oleh karena masing-masing DPP tadi mulai melakukan langkah-langkah politik, membentuk caretaker, melaksanakan musda dan sebagainya, sehingga di beberapa DPD bukan hanya terjadi dualisme, bahkan ada yang terjadi 3 DPD, DPD caretaker oleh dua-duanya, lalu DPD lama yang tidak percaya oleh dua-duanya. Dan kemudian apa yang saya khawatirkan ternyata kemudian berlanjut sampai ke perpecahan di tingkat fraksi. Terjadi perebutan, sebelum itu kan ada perebutan kantor karena terjadi dualisme kepemimpinan fraksi Partai Golkar di DPR, dan pada waktu itu tentu masih dalam konstelasi dua kubu itu. Tetapi akhir-akhir ini yang saya katakan sebagai mengerikan dan itu mengancam Partai Golkar akan berjalan menuju limbo sejarah, batas sejarah, karena sekarang ini eskalasi perpecahan dalam tubuh Partai Golkar sudah lebih dari sekedar antar dua kubu. Saya melihat dalam masing-masing kubu sudah ada faksi-faksi, dan ini tercermin dalam konstelasi pembentukan fraksi di DPR yang sekarang eksis. Kalau Anda katakan bahwa situasinya saat ini sudah parah dan eksesif, saya ke Pak Suswono. Pak Suswono, Anda juga ada salah satu tokoh senior yang dihormati sebenarnya. Ini kan sudah ada, bahkan kemarin juga mencoba, ada Pak Yusuf Kalla, ada mantan Presiden B.J. Habibie yang juga ikut mencari solusi. Ini kalau saya bilang udah 3 generasi yang turun tangan. Apakah suara-suara para sesepuh Golkar ini akan didengarkan oleh masing-masing faksi dan kubu ini menurut Anda, Pak Suswono? Saya yakin bahwa kader Partai Golkar dari pusat sampai ke desa semua prihatin melihat perkembangan partai ini. Tadi digambarkan sejak Golkar lahir tahun 64 telah mengikuti 10 kali pemilu, dan dari 10 kali pemilu itu 7 kali menjadi juara 1, dan hanya 3 kali itu pun menjadi juara 2. Bahwa partai ini adalah partai besar, penyalur aspirasi rakyat. Yang sangat menyedihkan dari peristiwa ini adalah efektivitas partai politik sebagai penyalur aspirasi rakyat tidak berjalan dengan baik.
Sebagai kader partai penyalur aspirasi rakyat, tentu semua ingin partai ini efektif menjalankan fungsi utamanya sebagai penyalur aspirasi rakyat. Dan tidak ada cara lain kecuali kita untuk bersatu kembali. Dan mayoritas kader Partai Golkar di seluruh tanah air, dari pusat sampai ke desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, saya yakin ingin melihat Golkar ini tetap menjadi satu kembali. Masalahnya adalah bagaimana cara menyatukan partai yang seperti Pak Hadrianto sebutkan tadi, sedang dalam kondisi yang seperti ini. Saling sandera ini, Pak. Tidak ada cara lain kecuali melalui Munas. Karena pemilik partai ini bukan hanya yang di DPP, bukan di DPP-nya Abu Rizal Bakri ataupun Agung Laksono. Partai ini miliknya seluruh kader sampai ke desa. Bahkan sebagai aset nasional dia milik rakyat Indonesia. Dan yang berhak mengatur ini adalah rakyat. Rakyat anggota Golkar dari daerah itu berunding dan sesuai dengan prinsip demokrasi kita, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan. Perwakilan itulah DPD. Maka tidak ada lain forum kecuali Munas bersama untuk membicarakan, menyatukan kembali Golkar ini. Oke, baik. Saya akan tanya pendapat dari Mas Niko. Anda sebagai pengawat politik melihat bahwa kita lihat ada satu kubu yang bersikeras, juga kami tayangkan statementnya bahwa mereka bersikeras untuk tidak ingin ikut dalam melakukan Munas bersama. Seperti apa ke depannya? Kita lanjutkan. Mas Niko, saya minta tanggapannya usai jeda berikut ini. Baik pemirsa, ketika tadi dua tokoh senior Golkar mengatakan bahwa satu-satunya jalan untuk menemukan titik terang adalah melakukan Munas bersama, namun penolakan rupanya disampaikan oleh Sekjen Partai Golkar Kubu Munas Bali, Idrus Marham, yang menegaskan jika memang harus terjadi Munas, maka penyelenggaranya adalah DPP versi Munas Bali. Berikut ini. Seandainya ada upaya-upaya hukum, ada upaya-upaya, ada wacana untuk melakukan Munas atau apapun namanya, maka tentu pelaksananya adalah DPP Partai Golkar yang memiliki legalitas, yaitu Bali, dan harus diwadahi oleh anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Ya, tetapi ini anggaran dasar, anggaran rumah tangga diserahkan kepada aturan-aturan yang ada. Saya kira itu yang harus kita pahami. Ya baik, saya langsung ke Mas Niko. Ketika Munas adalah salah satunya jalan yang dicarikan untuk bersatu kembali, tapi ada tanggapan seperti ini. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, saya kira sekali lagi menegaskan bagaimana kualitas dari politisi Golkar, terutama di kubu ARB, dibandingkan misalnya Pak Suswono maupun Bang Hajri gitu ya, dimana kalau Pak Suswono Bang Hajri itu bisa menempatkan Golkar dan juga permasalahan itu dalam konteks kebangsaan, tapi kalau yang kita simak tadi sepertinya menempatkan dalam konteks hanya untuk kekuasaan sempitnya, hanya untuk melanggengkan kepentingan ataupun kelompok ataupun juga kubunya gitu. Jadi saya kira kalau ini akan terus-terusan, ya memang tidak akan selesai, dan artinya apa yang dilakukan itu tidak lain dan tidak bukan adalah upaya untuk mengubur Golkar. Jadi memang kalau ada niatan baik untuk istilahnya membuat Golkar ini menjadi suatu partai politik yang fungsional, mestinya ya cara-cara politik itu yang harusnya dikedepankan, bukan kemudian berdalih menggunakan misalnya alasan-alasan yang sifatnya prosedural, normatif dan seterusnya, karena hal-hal itu sifatnya hanya wacana aja pada akhirnya. Karena kalau bicara legalitas, sekarang ya nggak ada yang punya legalitas, ya kan? Kalau mau bicara mengenai institusi di dalam Golkar yang sekarang ini masih ada, kalau berdasarkan keputusan dari MA, ya mungkin hanya Mahkamah Partai Golkar yang memang dari sisi anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu masa berlakunya itu tidak sama dengan masa berlaku dari DPP kepengurusan Partai Golkar versi Riau gitu. Kalau Anda lihat bahwa ini semua tokoh senior sudah mencoba, berusaha sekali untuk menyatukan dua faksi, minimal dua faksi, apakah upaya ini akan juga, suara-suara ini akan didengarkan oleh dua pihak yang berseteru ini? Saya kira kalau pihak yang masih memiliki keinginan untuk memperbaiki Golkar, untuk menyelamatkan Golkar, pasti akan mendengarkan, karena suara senior, suara para sesepuh ini adalah sebenarnya juga suara publik. Karena kalau misalnya tadi kita bicara mengenai kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, aset negara dan seterusnya, Golkar adalah salah satu aset karena merupakan sebagai partai politik terbesar kedua. Nah, tapi kalau udah bicaranya masalah kepentingan sempit, ya saya kira memang nggak akan ketemu. Sampai kapanpun enggak akan. Bukan masalah faksionalisasi lagi, tapi saya kira ini adalah ada masalah yang benar sudah bisa kelihatan bahwa pembelahan ini adalah antara Golkar baik dan Golkar yang memang punya kepentingan sangat sempit gitu. Oke, baik Pak Suswono, lalu bagaimana menyatukan jika memang ada satu pihak yang masih bersikeras untuk melakukan menolak adanya Munas bersama? Ya, saya yakin bahwa akhirnya akan ketemu.
Sebab di tubuh DPP Partai Golkar Munas Bali banyak sekali kader yang bagus. Sama juga di bagian Pak Agung juga banyak sekali kader yang bagus. Mereka masih diam. Dan bagi orang-orang tertentu, seringkali ketakutan dan keterpaksaan saja yang membuat dia arif. Oleh karena itu, barangkali kondisi akan memaksa kepada suatu keterpaksaan untuk membuat semua orang menjadi arif. Saya teringat pada waktu pilkada yang lalu, setelah berebut siapa yang berhak mencalonkan, oleh keterpaksaan akhirnya mereka menerima calon yang sama dengan 2 SK yang berbeda. Dengan kondisi itu bukan mustahil nantinya Munas itu juga oleh panitia yang sama, yang SK-nya dikeluarkan oleh kedua belah pihak yang sama. Tetapi menuju ke sana, itu adalah tugas kita semua untuk mempercepat kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya suatu Munas. Oke, Pak Hajrianto, kalau misalnya juga saya sempat sekali ingat di 18 Desember, Pak JK ini mengatakan bahwa ada kesepakatan yang dilakukan antara dua kubu, antara kubu Abu Rizal dengan kubu Agung Laksono, yang juga merumuskan penyatuan pengurus dan Munas. Masih berlaku nggak sih? Anda lihat situasi saat ini? Ya, mestinya pembicaraan-pembicaraan yang sifatnya itu dialogis, konsultatif, yang kemudian menghasilkan kesepakatan-kesepakatan, meskipun kesepakatan-kesepakatan itu secara organisasional dan legal formal itu tidak ada penopangnya, tetapi sebaiknya itu dijaga dan dipelihara untuk tetap menjadi bagian dari komitmen itu. Karena itu maka saya sebetulnya tidak terlalu yakin apabila tadi Sekjen DPP Partai Golkar hasil Munas Bali menolak secara kategoris pelaksanaan Munas dan terlalu menyandarkan pada argumen-argumen yang sifatnya itu legal formalistik. Karena kalau argumen-argumen legal formalistik yang terus-menerus dibangun akan terkuras energi seluruh kader Partai Golkar, karena perpecahan ini kan sudah berlangsung begitu lama, 1 tahun ya, dan bahkan lebih, dan ini sangat menguras energi yang terbukti kemudian ketika memasuki momentum pilkada kemarin, karena energi yang sudah tersedot habis dalam perpecahan ini, maka mengalami kekalahan yang cukup pahit. Dan karena itu maka ke depan kesepakatan-kesepakatan yang tadi sudah dilakukan mestinya dibawa kepada langkah-langkah yang lebih konkret, dan harus disadari oleh semua pihak bahwa Partai Golkar ini bukan hanya milik mereka yang berada di DPP Golkar, bahkan bukan hanya milik mereka yang sekarang ini secara struktural berada dalam tubuh organisasi. Golkar kultural itu sangat besar jumlahnya, dari sesepuh, ini sepuh, anak-anak muda, yang kesemuanya merasa memiliki Partai Golkar, dan mereka memang pemilik Partai Golkar, dan sekarang ini sebagian besar di antara mereka masih berada pada posisi silent majority, ya, mayoritas yang diam. Tetapi akhir-akhir ini saya melihat ada kecenderungan baru di mana sudah mulai bersuara dan mulai bersikap. Bahkan DPD Partai Golkar, kalau kita hubungi satu persatu secara personal, itu menyatakan dukungannya dan pandangannya yang sangat positif terhadap penyelesaian melalui Munas bersama. Oleh karena memang yang paling ideal disebut Munas bersama itu, kedua DPP ini menyetujui dan kemudian bersepakat untuk Munas dengan membentuk kepanitiaan bersama, dan itu yang paling ideal. Tetapi kalau hal yang ideal itu tetap juga tidak bisa diwujudkan, saya rasa Mahkamah Partai sebagai satu-satunya institusi yang masih punya umur, punya legitimasi berdasarkan undang-undang tentang partai politik, tidak ada pilihan lain. Mahkamah Partai harus mengambil langkah-langkah politik untuk melakukan sebuah penyelesaian politik terhadap kemelut Partai Golkar ini, mumpung waktu masih ada. Dan apabila sampai momentum yang terakhir ini tidak bisa diwujudkan penyatuan Partai Golkar dari perpecahan ini, kekhawatiran Golkar akan masuk dalam limbo sejarah itu bukan sesuatu yang didramatisasi. Dan hasil survei-survei tadi sudah menunjukkan
kepada kita betapa akan terjadi kemerosotan dalam partai Golkar. Baik, menarik sekali ketika dua tokoh senior Golkar mengatakan mau tidak mau ada momentum dan juga keterpaksaan tadi Pak Siswono. Atau jangan-jangan keterpaksaan ini adalah pilkada serentak di 2017 dan juga ada pilkada di 2019. Apakah itu yang juga harus menjadi momentum yang dipikirkan oleh banyak pihak di tubuh Golkar? Bisa kita lanjutkan, Mas Niko, lalu apa yang terbaik bagi Golkar ke depan dan harus mulai dari mana? Ya, saya kira solusi alternatif solusi untuk penyelesaian itu sudah mulai tampak ya, misalnya dari roadshow Poros Muda Golkar ke Sesepuh dan segala macam itu menghasilkan misalnya 3 solusi besar, mulai dari misalnya Mahkamah Partai harus segera bersidang untuk memberikan rekomendasi supaya dari rekomendasi itu bisa kemudian ditingkatkan menjadi suatu kegiatan yang benar-benar terlembagakan seperti Munas dan seterusnya. Dan kemudian tentu dengan Munas setelah itu mendapatkan legalitas dari pemerintah supaya kemudian terbentuk kepengurusan yang definitif. Nah, ini saya kira solusi-solusi yang sudah ada ini sebenarnya bisa dijalankan. Cuma masalahnya adalah apakah ada political will. Nah, political will yang saya kira sekarang miskin di salah satu kubu yang memang dari tadi kelihatan ngotot sekali untuk supaya tetap kubu tersebut yang masih memegang kepengurusan di Golkar. Gitu ya. Saya kira tanpa ada political will yang kuat, memang tidak akan mungkin ya solusi apapun itu akan bisa dijalankan. Oleh karena itu, kalau memang political will tidak ada, mau tidak mau memang kemudian akan kembali pada hukum alam keterpaksaan tadi. Mungkin memang harus ada unsur keterpaksaan, dipaksa supaya kemudian berbagai macam elemen di dalam partai Golkar, baik yang ada di mana-mana kubunya itu, yang sekarang sudah mulai konflik satu sama lain karena berebutan tulang-belulang itu, itu bisa kemudian duduk kembali, kemudian bisa menyelamatkan aset bangsa ini. Dalam waktu dekat itu terjadi, Anda lihat? Saya kira kalau Mahkamah Partai bisa bersidang dalam tempo 1 minggu dan kemudian mengeluarkan rekomendasi, saya kira kemudian bisa ditindaklanjuti dan ukuran 3-4 minggu. Tentu saya kira nanti bulan depan pun sudah bisa muncul suatu kepengurusan yang definitif. Oke, baik Mas Niko. Bapak-bapak, silakan Anda memberikan closing statement. Pak Hajianto terlebih dahulu, silakan. Saya melihat masih ada sisa-sisa kearifan yang insya Allah akan muncul dalam beberapa waktu ke depan. Tentu elit dari kedua kubu, terutama tentu saja kubu Ancol dan kubu Bali, dapat menyaring dengan saksama, penuh sikap kritis terhadap masukan-masukan kepada masing-masing DPP. Saya rasa kita harus melihat pribadi-pribadi yang sama sekali tidak memberikan peluang bagi terjadinya rekonsiliasi itu jangan terlalu didengarkan, karena ini semua akan mengorbankan Partai Golkar yang seperti tadi saya sampaikan, Partai Golkar ini milik banyak pihak, bukan hanya milik mereka-mereka yang sekarang ada di DPP itu. Dan karena itu maka ke depan dengan sisa kearifan ini saya masih punya keyakinan bahwa kedua DPP, kedua ketua umum akhirnya akan bersepakat untuk menyelenggarakan Munas bersama sebagai satu-satunya jalan keluar bagi kemelut perpecahan Partai Golkar. Baik, Anda silakan Pak. Ya, saya ingin mengingatkan seluruh pihak yang mempunyai otoritas untuk ikut menyelesaikan masalah ini, bahwa Indonesia pada waktu ini menghadapi tantangan yang sangat berat dengan masuk MEA. Kemudian perlunya pertumbuhan ekonomi yang perlu ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja, perlunya pemerataan untuk menghilangkan kesenjangan, membangun ketertiban sosial. Amatlah memalukan kalau partai besar dan tua seperti Golkar ini justru sibuk dengan dirinya sendiri, sehingga peranannya dalam ikut menyelesaikan persoalan bangsa ini menjadi minim. Kita ditonton rakyat bukan dengan karya-karya produktif untuk kepentingan negara dan bangsa, tapi kita ditontonkan kita mempertontonkan diri pada masyarakat, keributan yang justru memberikan beban pada masyarakat. Kehidupan politik yang sehat itu akan menambah energi sosial ekonomi rakyat. Tapi kehidupan politik yang tidak sehat itu akan menguras energi sosial ekonomi rakyat, dan itu yang sedang terjadi sekarang. Tidak ada pilihan lain, mari kita korbankan kepentingan individu dan kelompok, berkonsentrasi menyatukan kembali Golkar dan memberikan peranan yang positif bagi pembangunan bangsa dan negara ke depan. Dan mekanisme yang bisa dilakukan adalah melalui Munas bersama. Baik, itu sudah ada pernyataan dari semua tokoh Golkar. Kita lihat apakah memang Munas bersama ini menjadi jalan untuk mempersatukan Golkar kembali menghadapi tantangan yang besar permasalahan bangsa. Terima kasih banyak Bapak-bapak atas waktunya di Trans. Terima kasih Mas Niko.